warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Chandra Saputra, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi merencanakan dan menyusun karangan. Merencanakan dan menyusun karangan. Tahap pembuatan perencanaan karangan. 1. Pra penulis menurut Minto Rahayu. Dalam buku Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, tahap penulisan merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis. 2. Penulisan keseluruhan naskah secara konseptual disertai kutipan atau data diperlukan. 3. Penyuntingan atau editing. Penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa dengan ada tahap penyuntingan revisi. Semua kesalahan dan kekurangan itu dapat diantisipasi. Definisi perencanaan karangan. Perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasan melalui tulisan. Fungsi topik karangan. A. Mengikat keseluruhan isi. B. Memudahkan pengembangan ide bagi penulis. C. Memberikan daya tarik dan mudah mengerti bagi pembaca. Judul karangan. Judul karangan adalah perincian atau jabaran dari topik atau judul, merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat membaca dan sebagai gambaran isi karangan. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan penyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan tahap tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. Pengertian karangan. Karangan merupakan sebuah hasil pikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang berdasarkan tujuan serta kesatuan yang menurut Widiamarta DKK, mengarang adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang hendak menggunakan kandungan jiwanya kepada orang lain untuk berdiri pada tulisannya. Penyusunan karangan. Penyusunan karangan adalah tahap kegiatan yang perlu dipelajari dalam rangka mewujudkan karangan. Ada dua kemampuan yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan menyusun draft karangan yang utuh dan kemanapun menyunting, dan kemampuan menyunting atau editing karangan. Kemudian kemampuan itulah yang menjadi fokus kegiatan menyusun karangan. Menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan topik adalah pokok persoalan atau hal yang dikembangkan atau dibahas dalam karangan. Dalam memilih tema, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. 2. Pilih tema kita sesuai kata kita yakini dapat kita kembangkan. 3. Pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan memudahkan kita peroleh. Mengumpulkan bahan. 1.
menyeleksi bahan, membuat karangan-karangan. 3. Mengembangkan karangan-karangan. 4. Mengungkapkan gagasan. 5. Pemakaian kata. 6. Judul karangan. Diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan rasa yang dimiliki sekelompok pendengar dan pembicara. Pilihan kata atau diksi bukan hanya digunakan dalam mengungkapkan ide atau gagasan, tetapi menyangkut persoalan merupakan cara pemakaian kata atau frasa di dalam konsep konstruksi yang luas, baik dalam bentuk tulisan, ujaran, ungkapan maupun gaya bahasa. Diksi yang dapat dan sesuai yaitu dengan penguasaan kosakata yang banyak. Fungsi diksi atau pilihan kata. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi yang berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Persyaratan diksi. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok atau frasa. Pilihan kata sesuai kaidah makna kata. Pilihan kata sesuai kaidah lingkungan soal. Pilihan kata sesuai kaidah karang mengarang. Makna dan sejenisnya. Makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan barang atau hal yang diacunya. Ada beberapa macam makna, yaitu makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna kontekstual. Diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 8, yaitu sinonim, antonim, polisemi, homograf, homofon, homonim, hiponim, hipenim. Kriteria dalam diksi. Ketepatan. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah sebagai berikut: mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham, menghasilkan respon pembaca atau pendengar, suatu harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. 2. Kecematan. Kecematan dalam pemilihan kata berhubungan dengan menggunakan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Menggunakan diksi yang cermat akan mengurangi jumlah kata sehingga tulisan menjadi ringkas dan tidak ada kata yang bersifat mubazir. Keserasian dalam berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian dalam diksi berkaitan dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan.
Kata umum dan kata khusus. Kata umum atau kata subordinat adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang luas. Kata khusus atau kata hiponim adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Kata konkret dan kata abstrak. Kata acuannya semakin mudah dicerap panca indera disebut kata konkret. Kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah diserap panca indera. Definisi. Contoh definisi majalah personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan bintang, binatang, tumbuhan, dan benda mati seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya maksud dan sifat, perasaan dan kegiatan seperti manusia. Definisi terdiri dari definisi nominalis, definisi realis, definisi deskriptif, definisi praktis. Kata serapan. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa asing masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, antara lain dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ada juga bahasa Tionghoa. Analog adalah keteraturan bahasa berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Contoh: aksi, bowling, dansa, blowing, dance, anomali. Penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa. Kata tersebut tidak sesuai dengan ejaan dan pelafalannya. Contoh kata bank atau NK dan Jumat. Di atasnya ada titik. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan siang. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Kata siang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa penguraskan sebuah kata, biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Step 1. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat ke dalam bahasa Indonesia. Step 2. Kata populer adalah kata biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Step 3. Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi, kode nahan, kode rahasia untuk kalangan tertentu. Contoh kalimat diksi. Kalimat diksi yang salah. Kenapa kamu selalu mengacukan janji dengan kami?
Pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Kucing milik Chan bersantap pada malam hari. Seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kalimat diksi yang benar. Kenapa kamu selalu mengabaikan janji dengan kami? Pelaku perusakan itu sudah diamankan polisi. Kucing milik Chan makan pada malam hari. Seorang anak perempuan ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contoh kalimat: masalah sengketa itu akhirnya diselesaikan di meja hijau. Karena di kejadian itu Rudy menjadi buah bibir di desanya. Selanjutnya, materi konvensi naskah. 1. Konvensi naskah. 2. Pengertian. 3. Pengongan Nisa salah pengorganisasian karangan. Pelengkap pendahuluan naskah utama karangan. Pelengkap penutup penyuntingan naskah. Apa itu konveksi naskah? Konveksi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah berdasarkan kebiasaan aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Kelaziman dan kesepakatan ini cenderung menjadi aturan baku yang digunakan oleh para akademisi di perguruan tinggi dan para profesional dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pengertian. Persyaratan pengertian teks karangan ilmiah mencakup menggunakan kertas atau margin, spasi, bentuk dan ukuran huruf. Contoh: kertas berukuran A4 21 x 29,7 cm atau format kertas A4 pada Microsoft Word. Kertas berukuran kuarto 21,59 x 27,94 cm atau letter pada Microsoft Word. Batas margin kertas bias dari tepi 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm atau mengikuti sistem komputer. Margin kiri kanan diusahakan lurus tanpa merusak kaidah bahasa. Penggalan kata serta memperhatikan tanda baca, hubung dan jarak antara kata. Kelengkapan pendahuluan. 1. Pendahuluan. 2. Inti karangan. 3. Kesimpulan. Penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah karangan yaitu membaca secara cermat naskah karangan yang selesai ditulis dan memperbaikinya berdasarkan konvensi naskah dan bahasa baku. Konvensi naskah. Penyuntingan untuk menghasilkan tulisan yang sempurna. Anda
membaca kembali tulisan Anda, memberikan tanda atau catatan bagian-bagian yang karangan dirasa kurang baik. Penyunting bahasa. Penyuntingan bahasa bertujuan untuk menghasilkan karangan kesalahan bahasa. Baik, itulah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.